Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tajalli al-aniyah min haitsul hijab. Berbicara tentang tajalli yang sebelum ini bulan lepas kita berbicara tentang tajalli al-isyarah min ainil jam'i wal wujud. Seorang yang telah mencapai maqamul jama' atau maqamul wujud, maka dia akan mendapatkan isyarah dari Allah. Mereka menamakan itu muhadatsah, bercakap dengan Allah. Allah mengilhamkan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan keburukan dan kebaikan. Manusia mengatakan bahwa kita ada dialog dalam diri kita antara kemauan, keinginan baik dan keinginan buruk. Padahal secara hakikat segala bentuk lintasan pikiran kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu baik atau itu buruk jika kita bicara kepada hakikat. Adapun ketika buruk dinisbatkan ke kita, itu adab. Karena buruk bukan tujuan buruk, tetapi buruk adalah untuk taubat kepada Allah. Karena Allah tidak ada di tangannya kecuali kebaikan. Bahkan kalau kita bicara baik pun, jangankan buruk, yang kita katakan baik pun ciptaan Allah. Kebaikan yang hakiki ada di tangan Allah. Orang tua melakukan keburukan kepada anaknya, melintir telinganya, tapi lahir dari cinta baik. Tapi anak mengatakan, orang tua nih garang, buruk lah. Hanya orang-orang dewasa yang mengerti bahwa tindakan buruk itu adalah baik. Itu saja nak cakap dengan akal, karena akal tak mampu. Jika dikatakan buruk dari Allah, ini akal tak mampu. Tapi bila diberikan satu ilustrasi yang padahal bukan seperti itu pun yang sebenarnya, ya, memang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita pergi kepada Allah, kullun min indillah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jika ada izin Allah, 21 hari bulan yang di Melaka itu kita baca kitab Taflisu Iblis. Itu murni bincang tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dan menghancurkan argumentasi Qadariyah dan Jabariyah. Kitab Taflisu Iblis. Kita bincang tentang bab yang kita baca bulan lepas. Tajuknya adalah tajalli al-isyarah min ainil jam'i wal wujud. Orang apabila dah berada di makam jamak, dah berada di makam wujud, maka dia akan mendapat isyarah dari Allah. Makam jamak dan makam wujud itu disebut hakikat Muhammadiyah. Kenapa disebut makam jamak? Kita umpamakan manusia itu macam gambar yang ada di layar, kan? Itu ilustrasi ya. Ada di layar. Kalau dia tahu bahwa semua yang ada di layar dia itu, kisah dia itu berasal daripada role negatif itu. Bahkan kalau kita lagi mundur ke asalnya adalah berasal dari pembuatnya. Nah, kalau kita himpun ke sana, maka dia bukanlah sesuatu yang independen. Ya, itulah jamak. Orang apabila dah jamak, dah sampai makam jamak, maka tak ada rasa kecewa, rasa ada orang lain yang independen selain Allah yang mengganggu dia, tak ada. Jamak lah.
Semua dikembalikan ke asal, itu jamak. Dan yang asal itulah yang wujud yang sebenarnya. Maka dikatakan maqamul jam'i wal wujud. Mungkin dia tak merasa dirinya independen. Justru tujuan kita diciptakan untuk menyaksikan dan melihat Allah. Dan melihatnya, menyaksikannya itu di diri kita. Maka tak ada kita independen. Semuanya adalah Allah. Karena dia melihat dari jamaknya, dari asalnya. Dan itulah yang ada. Yang ada pada kita itu yang diadakan. Nah, bila dah orang merasakan yang ada di gambar itu bahwa asalnya pada pembuatnya, artinya jamak di sana, berhimpun di sana, maka dia mendengar sendiri dari Allah tentang apa-apa yang sepatutnya dia buat. Sebetulnya kita pun mendengar sendiri, itu yang disebut kemauan baik, bisikan baik. Itu dari Allah lah. Cuma kita tak hilangkan pertama diri kita. Ada independen. Akal, nafsu, dosa, bodoh, manusia, syaitan. Nah ini. Itu yang membuat kita ada. Rasa ada. Independen. Padahal tidak ada. Ini yang membuat kita tidak jamak kepada Allah. Dan kita tak mengerti isyarah Allah apapun yang terjadi pada diri kita. Orang macam ini kena, dia paham kalau dia ucapkan, kalau dia dengar dengan ibarah, kata-kata. Tak boleh, boleh, itu sebab syariah dibuat. Amr wan nahi. Boleh, tak boleh. Ini pun jangan dikira mendengar itu mudah. Nak mendengar itu pun susah. Kalau tidak, kita tak disuruh berdoa, ya Allah jadikanlah kami orang yang boleh mendengarkan perkataan dan mengikuti yang lebih baik dari perkataan. Mendengar itu susah. Kita punya anak perempuan, setengah cinta kepada seorang laki-laki yang kita tahu laki-laki itu rosak, ahli maksiat lah, buruk lah. Tapi perempuan itu udah cinta sangat. Orang tua cakap, nak, ayahnya, emaknya, jangan terima laki-laki itu. Laki-laki itu akhlaknya, ibadahnya tak ada lah, buruk sangat. Tak akan dengar tuh perempuan tuh. La tastami'u. Ya, tak nak dengar. Kalau panggil tuan guru pun suruh nasihat, tak. Kepalanya terus tak. Bila dikata bahwa dia buruk, perempuan itu cakap apa? Kalian tidak tahu. Dia sebenarnya baik. Saya yang tahu itu. Susah nak dengar. Ya. Orang mengaji pun berapa orang yang boleh mendengar? Itu sebab dikatakan man lam yafhamil isyarah falan yafhamal ibarah. Orang yang dengan isyarah tak paham, ibarah pun tak paham lah. Jika orang paham isyarah bahwa seorang istri misalnya, seorang anak tahu apa yang dienak orang tua atau dienak suami, tak payah disuruh, dia dah paham apa yang lagi kalau dia mendengar ibarah lagi. Itu sebab di dalam tasawuf, di dalam tarikat, semua tarbiyah syekh itu bil isyarah, bukan bil ibarah. Ibarah kata-kata. Contoh kecil saja. Seorang syekh terkadang mengajarkan kepada muridnya untuk mendahulukan orang lain. Tiba-tiba si murid datang kepada syekh. Syekhnya mempersilahkan dia tidur di biliknya karena tak ada bilik lain. Maka kata muridnya, tak, itu bilik syekh. Tak, kamu datang dari jauh, tidurlah di bilikku. Syekh tidur mana? Saya boleh tidur luar. Tak boleh syekh. Tak. Saya cakap, mohon tidur di bilik. Ya, muridnya blow-on. Oh iyalah, tidur bilik lah. Ini tak paham. Ibarahnya cakap lain, tapi ada isyarah yang aku dipaksa syekh. Nah, jika dia begitu mendahulukan orang lain, lagi kita. Dan itu kepada syekhnya. Tak.
saya itu boleh marah. Kamu tak dengar cakap. Hadir. Masuk, tidur, saya dah tidur. Saya dah dengar cakap. Sekarang saya tidur itu. Alamana tasawuf, tarbiyah. Karena tarbiyah itu dengan isyarah, bukan. Kalau nunggu A, B, C, D, 1, 2, 3, ini budak kecil. Orang yang sudah jamak dan itu sebab orang paham isyarah nih mesti dah sangat setia. Suami istri. Tahu suami istrinya nak gelang emas. Nak gelang emas ya. Oh iya. Abang tahulah. Ini dah rapat, dah jamak. Begitupun hamba. Ya. Itu sebab Nabi bersabda istabta qalbak wa in abtauka wa in abtaukan nas. Ambillah fatwa secara literaturnya dari hatimu meskipun orang cakap lain. Nah, ini bagi yang muhadatsah itu. Bagi yang dah muhadatsah kepada Allah, bagi yang dah rapat kepada Allah, bagi yang dah tak melihat dirinya ada, bagi yang dia hambanya, itu tasawuf mempunyai teori tajalli untuk benda-benda seperti itu. Supaya mudah kita ingat, dulu kita bicara tentang tajalli ini adalah, ya, katakan fikrah center daripada pahaman orang sufi, ya, terhadap hakikat dan syariat. Di dalam hikam Imam Ibn Athaillah ada ungkapan begini. Kanallah walam yakun ma'ahu syai' wa huwal an alama kana alaih. Kira-kira kurang lebih begitu hikam Imam Ibn Atha. Ya. Kanallah, karena di sini bukan menunjukkan fi'il madhi zaman madhi, bukan. Karena di sini maknanya ada saja. Allah ada. Walam yakun ma'ahu syai', dan tidak ada sesuatu yang bersamanya, tidak ada selain dia. Ada. Wahuwal an, bila ini an, ketika dia musyahadah kepada Allah. Ketika dia musyahadah itu memang dia ada sejak sedia kala, memang dah ada. Orang dibagi kesusahan, kemudian Allah bagi kemudahan tiba-tiba. Maka dia mengatakan, engkau betul-betul ada ya Allah. Baru dapat nikmat dari Allah, dia cakap engkau memang ada. Bahkan kalau lama sangat dalam musibah, dia bertanya kepada Allah, di mana engkau ya Allah? Coba. Allah ada. Bukan ketika dia susah menyaksikan perbuatan Allah yang dia tak dapat keluar daripada nasib itu. Dia menyangka hidup ini dia yang buat, ternyata dia tak dapat keluar daripada musibah itu. Nah, baru dia cari, Allah ada tak? Atau dia menyaksikan Allah ada lah. Kita makan hanya dengan garam, Allah. Dengan daging, Allah. Semuanya nikmat. Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk, ya, mengenalkan bahwa dia ada. Tapi tidak ada bersama dia. Bukan dulu, sekarang lah, sampai sekarang. Kullu man 'alaiha fanin, fan. Kullu syai'in halik. Halik itu semua isim, bukan fi'il madi. Sudah halik, sudah hancur, sudah bukan. Hancurlah. Segala yang ada di atas muka bumi ini hancur. Artinya tidak ada. Nah, maka ketika Allah nak beritahu bahwa dia ada, kepada siapa? Tak ada selain dia. Maka dia ciptakan ada dulu. Maka dia ciptakan ada. Inilah yang ditajalikan ada. Maka adalah kita. Ya. Ini Allah sudah memberikan perkenalannya kepada kita untuk melihat bahwa Allah ada. Tapi dia tidak dapat melihat. Kecuali Allah tajalikan
mengenalnya, maka Allah tajalikan ma'rifatnya. Maka baru dia melihat bahwa dia ternyata tidak ada yang ada, hanya Allah. Nah, maka ciptaannya melalui teori tajalli dan package ma'rifatnya pun tajalli. Bagaimana untuk mencapai ma'rifat? Ada tarikatnya. Tarikatnya itu adalah tajribiyah ruhiyah. Ini tarikatnya. Maka di sini ada konsep, inilah tarikatnya ini. Ya. Jalannya ini tarikat. Tarikat itu bukan apa-apa benda. Tarikat itu tarikat Muhammad. Nak kenal Allah itu ini jalannya. Karena ini dah jamak dia. Maka hakikat Muhammadiyah disebut maqamul jam'a wal wujud. Yang jamak dengan Allah tuh hanya satu. Jika kita nak jamak maka wariskan dari dia. Nah, tarekat itu madrasah pewarisan. Itu saja. Bukan tarekat Qadiriyah, Saziliyah itu nama. Tapi tarekat itu Muhammad. Nak pergi ke Allah itu ya, kita kena jadi Muhammad. Karena Allah ciptakan agar Allah dikenal. Berarti Allah ciptakan agar dia mengenal Allah. Dan konsep mengenal kita dah terangkan kan. Ya, apabila dia ini dibuatnya sama oleh Allah, maka dia mengenal Allah melalui dirinya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Tapi jika tidak sama, tidak kenal. Sebanyak mana kesamaannya kepada Allah, sebanyak itulah kenalnya kepada Allah. Maka teorinya tajribiyah ruhiyah. Nafsu sebagai penghalangnya, setan sebagai penghalangnya. Singkirkan, maka baru syuhud Allah. Sebetulnya bukan syuhud Allah, kalau nafsunya ditakhallikan, maka tahalli sifat-sifat Muhammadiyah itu. Maka dia jadi Muhammad. Ya. Maka apabila Allah beri ini, sabar. Allah bagi sabar. Sabar Allah. Allah bagi ini, dia ridha Allah, syukur Allah, dan terus. Itulah yang dikatakan orang berjalan di dalam Allah. Ini yang dimaksud tarikat. Tak ada jalan lain kecuali melalui Muhammad. Itu sebab Syekh Ali Al-Thaqafi beliau mengatakan man jama'al uluma min tawaifin nas wa sahiba alafan nas misalnya lam yablug mablaghar rijal. Barang siapa yang menghimpun ilmu dari ribuan ulama tidak akan sama seperti para aulia jika dia tidak mengambil warisan Muhammadiyah dari dadanya. Karena yang diambil orang lain itu adalah perkataan Nabi dan perbuatan Nabi, tapi bukan arwah, sifat, karakter, akhlak, ruh Nabi. Kita nak mengamalkan perbuatan Nabi, macam mana perbuatan itu bukan ada di fisik ini. Amal itu ada di dada sini. Jika di sininya ada ubudiyah, ada syauq, ya, ada penghambaan kepada Allah, ada syuhud, maka dia akan ibadah. Tapi kalau tidak ada ini, dia paksakan fisik saja, maka ibadah budak lah nih. Apa bedanya umur 7 tahun dengan 70 tahun? Dadanya tidak ada, di dalamnya tidak ada Muhammadiyah. Dulu tak ada nama tarikat-tarikat. Dulu memang orang mengerti bahwa nak jadi Islam kamil, kena wariskan akhlak Muhammadiyah. Permulaan ada nama-nama itu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setelah. Ya. Karena orang dah meninggalkan ruhani. Kalau kita bincang musuh Islam itu menghapuskan akhlak. Apa itu akhlak? Itulah Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'istu li utammim makarimal akhlak. Aku diutus itu mendistributorkan akhlak. Karena apa itu akhlak? Itulah hakikat Muhammadiyah. Itulah roh Muhammadi. Itu yang nak diambil. Nah, ini orang sufi menjelaskannya dengan teori tajalli. Diwujudkan. Ini namanya tanazzul. Diturunkan ma'rifat agar dia tarakki, kenal Allah. Maka tanazzul tarakki.
Tapi prosesnya di sini tarikatnya. Apabila Allah dah persaksikan wujudnya, baru Allah turunkan ma'rifatnya untuk mengenalnya. Maka itu sebab Arabtu Rabbi bi Rabbi, mereka mengatakan begitu. Aku kenal Allah dengan Allah. Karena kenal itu adalah semuanya Allah ditajalikan ke kita baru kenal Allah. Kalau tak, di mana mengenal Allah? Hari-hari apa yang Allah tentukan kepada kita, yang kita katakan, yang kita mengatakannya suratan kita, takdir kita, itu Allah, bukan kita. Itu sya'nullah, itu urusan Allah. Sya'an itu tajalli namanya. Sya'nullah, tajalli Allah, tanazul Allah, ta'ayyun Allah. Itu ya, hanya istilah yang berbeda tapi maksudnya sama. Karena intinya Allah menciptakan, Allah nak diketahui. Kuntu kanjan makhfiyan fa khalaqtul khalqa uri fa uhibbu an u'rab fa khalaqtul khalqa likai u'rab. Ulama sufi mempunyai teori sampai batas apa orang itu mengenal Allah. Sampai batas dia tidak melihat bahwa dirinya ada. Kalau masih dirinya ada, maknanya masih ada selain Allah. Itu sebab zikir yang paling awal dalam tarekat, la ilaha illallah. La ilah. Ketika baca itu tuh, ya, pikirannya, hatinya memberikan persaksian bahwa tidak ada selain Allah. Ya, bukan tikrarul lisan, bukan hanya ulang-ulang lidah. Itu ibadah, karena lisan bagian daripada fisik, amal. Kalau pahala jangan cakap. Allah Maha Syakur, Allah Maha memberi balasan. Tapi bukan itu tarikat maksudnya, bukan. Untuk taraqi mengenal Allah. Mengenal dia kena jadi Muhammad. Kalau nak cakap dia kena jadi Allah, nanti orang salah paham. Ya. Dia kena jadi Allah itu tanda kutip, kena tak dapat dijelaskan. Nah ini tajalli teori. Nah maka seluruh kitab ini tentang tajalli itu secara tafsil, tapi tidak tersusun secara ilmiah. Kita boleh mengklasifikasikan tajalli apa yang ada di sini, yang dijelaskan per bab. Cuman sebelum ini katanya Allah mentajalikan isyarah. Dari mana datangnya? Dari maqam al-jam'i wal wujud. Apa itu jam' wal wujud? Tadi kita jelaskan bahwa dia sudah mengerti bahwa semuanya dia, baik itu fisiknya, ya, atau tajallinya, atau katakan yang kita sebut ketentuan Allah tentang kita hingga wafat. Semua itu bukan dari diri kita atau ada Tuhan lain selain Allah. Semuanya dari Allah. Kalau gambar di layar ini dia paham bahwa semua dia itu bukan dari role negatif pun, tapi dari penciptanya. Nah, kalau dia sudah berhimpun ke sana itu namanya jamak. Dan begitu juga dia menyaksikan orang lain. Semuanya dari Allah. Apabila dia melihat orang berdosa, tidak sempat berpikir untuk menghina orang itu, bukan. Wih, ini keturunan Abu Jahal. Tak sempat berpikir begitu. Lagi mengatakan, oh ini khinzir ini. Oh, coba. Sesama umat Islam mengata, ini khinzir. Ini Kaleb. Temannya Israel ini. Kenapa jadi marah itu? Itu di mata orang sufi yang ingin mendirikan mujtama Islam tapi dengan penuh kebencian, sebetulnya dia ingin sembuh. Jiwa yang masih sakit, jiwa sakit kan buruk, marah, hina, buruk. Ya. Tetapi dia mengira apabila atas nama jihad itu mulia. Tidak, itu cuma dibungkus saja atas nama jihad. Padahal ya, di situ dia bisa meluahkan
penyakitnya, bukan dia nafsu. Penyakit busuknya, penyakit buruknya atas nama jihad. Wa iqamatud daulah misal. Dan mendirikan negara misal. Tak ada. Orang kafir misalnya, ahli ma'asi. Nak tengok mana akhlak itu. Seperti kita dah tengok sifat buruk itu dari perbuatan. Ya, tak ada. Karena mereka tak mengambil rohani itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Din agamanya teks dan zahir. Itu yang dikatakan oleh orang sufi, mengatakan anna hubbi huwa dini wa imani. Cinta saya, sesungguhnya cinta ini itulah agama dan imanku. Ammahumu dinuhum as-salatu was-saum. Adapun mereka agamanya sembahyang dan puasa. Ini kata-kata ini orang menganggap orang sufi tak puasa, tak sholat. Ya, karena dia biasa memahami teks saja. Ya. Kalau memahaminya teks, seorang laki-laki berkata seorang perempuan, aku cinta padamu dan belalah dadaku. Dibelah kan? Itu pemahaman budak. Ya. Bukan itu maksudnya, itu isyarat. Nah ini jamak dan wujud. Ya. Maka dia selalu mendapat isyarat. Dia berada di hadrah hakikat Muhammadiyah. Senternya ketika Allah mengatakan, "Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun." Kun ini adalah satu ungkapan tentang kehendak. Apa kehendak Allah yang kulliyah? Kehendak Allah yang global. Ma'rifatuh. Mengenal Allah itu. Salat, puasa, zakat, haji, kebaikan ini, itu. Ya. Itu jalan-jalan. Itu sebab dalam Islam subul, jalan banyak. Tarekat yang dimaksud tarekat itu syariat, tarekat hakikat. Tarekat ini. Adapun kalau tarekat istilahi, adapun tarekat yang makna istilah lughawi, banyaklah tareqatut tabakh, ya, cara masak, hatta tareqatus sariqah, cara mencuri. Tareqah juga. Bukan itu. Ya, tareqah Muhammadiyah. Orang tidak terlalu jauh dengan sanad agama itu. Jadi dia memahami agama dia. Ya. Orang kampung memahami agama kampung, orang kota memahami agama kota. Nah ini tajalli al-jama' wal wujud. Salah satu yang perlu dipahaminya tadi bahwa ketika Allah mengatakan kun, ini satu ungkapan tentang kehendak. Dan kehendak yang iradah kulliyah. Apa? Ma'rifatuhu, mengenal Allah. Siapa yang telah dipilih oleh Allah untuk mengenalnya, berarti dia telah menjadi senter kehendak Allah. Berarti Allah tajalikan. Kalau masalah wujud sama, kita dengan Muhammad, dengan Anbiya sama. Masalah wujud. Ana basyarun mithlukum. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Sama. Ya. Tapi katakan kalau wujud saja itu baru separuh Allah. Ini tanda kutip ya. Ini separuh lagi ada dalam batin akhlak. Itu yang disebut Muhammadiyah. Karena Muhammad dari manusia, min anfusikum. Berarti semuanya Allah. Itu sebab Nabi berdoa, Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Insan kamil. Ya Allah, cantikan akhlakku sebagaimana engkau cantikan fisikku. Itu insan kamil, itu isyarat. Apabila dia ini sudah sempurna, berarti dialah tujuan ciptaan semua ini. Yang lain bukan. Yang selalu saya katakan,
Kalau itu cerita film, dialah pelakon utama. Yang lain, pelakon utama bawa beg, lalu kena ada pembantunya yang bawa beg, ada orang lalu, bang. Dihiasi dulu, ambil beg hantar sana, bagi uang. Nah, kita ini dapat pahala, dapat surga. Mengangkat beg Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat rahmat Muhammadiyah. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan aku ciptakan untuk mengenalku, maka aku sudah ciptakan semua ini. Pelaku utamanya insan kamil. Ini teori Ibnu Arabi. Dialah yang menamakan insan kamil. Istilah ini tidak terdapat di zaman dahulu, tapi pemahaman ini ada di dalam sudur mereka. Cuman belum ada pengistilahan. Maka raja pengistilahan itulah Al-Imamul Akbar Sayyidina Ibnu Arabi Al-Hatimi Ta'i. Semua diberikan terminologinya oleh dia tentang pengalaman ruhiyah. Itu digelari Asy-Syaikhul Akbar atau Al-Kibritul Ahmar. Ya. Kibrit itu permata merah. Al-Ahmar, Kibritul Ahmar. Ya. Artinya orang yang langka. Tahu langka ya? Apa langka di sini? Sama, jarang. Ya. Manusia langka. Jarang yang macam itu. Susah nak cari ya, itulah Kibritul Ahmar, susah nak cari. Nah itulah iradah center, itu adalah ma'rifatullah. Pada siapa? Pada orang yang memang menjadi center, itu yang disebut kutub. Al-Ghauth. Jadi kalau Allah nak bagi rahmat dengan sebab ini, karena dia ada yang dah mengenal Allah. Dialah yang dikatakan wali yang mengatur alam semesta. Bukan wali Allah. Cuma dia ini yang jadi center tujuan penciptaan ini dia. Jadi semua itu dengan sebab dia. Maka dengan bahasa akal, dia yang, bukan dia. Hatta madad pun, madad dia Abdul Qadir. Bukan punya si Abdul Qadir. Madad Allah. Karena dia dah jamak, dah tak ada. Macam mereka yang tak paham, perbaiki akidahnya. Jangan. Akidah mereka, akidah akal, akidah. Kadang-kadang tak ada akal pun akidahnya. Akidahnya akidah budak kecil kan. Dia pergi mengaji kepada ustadz. Lalu ustadznya cerita, bumi, langit milik Allah. Tanam-tanaman, binatang semua kita milik Allah. Baliklah budak kecil itu, tengok ada pokok mangga di tepi rumah orang. Tengok, ini mangga Allah. Aku hamba Allah. Bolehlah hamba Allah ambil mangga Allah. Ambillah mangga orang tuh. Marah si tuan mangga tuh. Ditanya siapa? Saya tuan, hamba Allah. Itu kan mangga Allah. Bolehlah hamba Allah manggil. Tuannya bijak. Oh ini pengajaran tauhid yang salah. Oke, ambillah. Tapi ini ada batu Allah. Kesini kepala hamba Allah itu akan. Jadi pemahaman tentang semua Allah serendah begitu. Itu budak lah tuh. Akhirnya sesat, bid'ah, syirik. Tak tahu apa itu makna syirik yang sebenarnya. Makna bid'ah yang sebenarnya. Afdal sini. Mana bid'ah yang sebenarnya? Ini bid'ah konsep orang sufi. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ittiba, mengikut. Yang kita ikuti adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, lalu ahwal Nabi. Ya, kita ikuti. Akwal ini tadi istima', mendengar. Kalau af'al lebih kepada ittiba, meskipun secara umum istilahnya ittiba. Ini iqtida. Ya, ini pun boleh iqtida, ittiba itu hanya istilah dakik nanti. Nak dengar perkataan Nabi susah. Nak ikut perbuatan Nabi susah. Karena kita punya batin Muhammad. Baru mudah ikut dia.
Jadi jika orang melakukan perbuatan macam Nabi dan mendengar perkataan Nabi, tapi batinnya bukan batin Muhammad, maka bid'ah. Jadi apa yang dia buat ikut nafsu dia. Itu sebab ibadah boleh jadi hanya sekedar subjek untuk kalau dia nak kawin dengan anak tuan guru, dia jadi ustadz kan gitu. Nak dihormati orang, dia jadi tuan guru misalnya. Agama. Tapi jika dakwah itu maknanya nak mewariskan apa yang ada di orang mengajar karena ada ilmu di kepalanya, maka bagi. Tapi orang yang mengajak kepada Allah, dia kan ada Allah di dadanya. Kalau tidak, nak pergi kemana? Itulah tarikat Muhammadiyah. Karena dakwah itu ruhiyah. Nah maka iradah kulliyah adalah ma'rifatullah. Itu berada di dalam kata kun. Maka ada dalam ibtihal yakni wa anta ya Rasulullah mudmarun bainal kafi wan nuni anta. Kun. Tersimpan di antara kaf dan nun. Kun. Iradah kuliah Allah berada di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah semuanya Allah udah ada dalam diri Muhammad. Akhirnya jadi contoh. Menjadi makhluk yang boleh mencapai tujuan penciptaan, maka ambillah warisnya dari sini. Maka inilah tarekatnya, batin Muhammad. Itu tarekatnya. Nah baru kita masuk kepada tajalli al-aniyah. Ketika orang sudah jamak tadi, sudah wujud tadi, kemudian dia akan kembali melihat iradah kuliah itu di dirinya. Maka itu disebut aniyah. Ya. Dari kata awan. Yani bekas. Maka kita disebut bekas. Aniyah. Ani. Disebut bekas. Artinya tempat untuk melihat Allah ya ini. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Nah, ketika dia kembali kepada dirinya, ke aniyah, maka itu jadi hijab. Maka ini tajalli al-aniyah min haitsul hijabi was satr. Ini hijab. Orang apabila telah jamak ketika belum sahau, masih sakran, masih mabok Allah istilahnya, maka dia tak dapat melihat dirinya. Oke, saya pernah cerita di Jawa orang Cirebon bernama Mbah Panani. Ini ketika jamak dia tak kembali ke dirinya. Maka dia sudah 70 tahun tidak tidur, tidak makan. Dan zikir saja. Ilallah. Bahkan sudah tak terdengar, hanya tak makan. Kita ini menyangka bahwa kalau tak makan mati. Tak, udah. Tak mati pun kalau tak makan. Ya. Itu Mbah Panani sudah 70 tahun tak makan. Tak tidur. Dia tak kembali kepada dirinya. Orang jatuh cinta kepada perempuan mungkin 2 hari 2 malam tak makan, tak tidur. Kan? Kalau selama masih cinta, bila ditinggalkan baru lemes. Oh lapar. Ya. Itu baru injizab dari keterpanaan. Injizab itu ketertarikan, keterpesonaan. Ila al-ali. Kepada Allah. Atau katakan orang sudah tidak ada lagi berpikir kepada yang lain. Dia kena lawan juga musuh nih. Dia seorang muslim yang percaya kepada Allah, maka akhirnya dia
jamak ke Allah. Allah, coba. Ya, mungkin dipukul tak terasa tuh. Orang awam, kita kena ada musibah yang besar membuat kita baru pergi ke Allah jamak. Padahal persoalannya nafsu saja. Jika tazkiyah, khalas jamak. Dan itu madrasahnya tarikat. Karena itulah memang jalannya. Nah, apabila orang kembali melihat wujudnya, ini tempat melihat Allah itu di sini dan di semua orang. Maka orang yang apabila jama dan kembali ke dirinya dan dia tahu bahwa kalau dia masih sakron, dia menganggap orang itu hijab. Memang hijab pun. Itu sebab dia tak mau dengan orang. Tapi apabila sudah sahau, itu ada istilah nanti di dalam tasawuf, ada as-sakran was sahau. Mabok Allah dan baru sadar. Itu Mbah Panani ini sakron. Udah mabok. Ya, mabok Allah. Gila. Sakran kan gila sudah. Nah, ini sudah dibuang dari syariah. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Ya Allah lah urusannya. Kenapa pikirkan dia? Kita yang tak dibuat sakron nih, alhamdulillah. Ya. Tapi kita pun ternyata sakron selain Allah. Semua kita ingat, hanya Allah yang lupa. Meskipun dalam sholat. Dengan bini lagi ingat. Aniyah kembali. Maka jadi hijab. Tetapi apabila sudah sahau, maka baru tidak akan bertabrakan antara dia mengingat Allah dan melihat dirinya. Bahkan ini menjadi tempat untuk melihat Allah. Itu sebab apabila dia menyaksikan manusia, berbuat apapun, tak berpikir buruk kepada dirinya. Macam mana? Bahkan orang sufi apabila dia jahat, ya, misalnya dia jahat, ya, menyakiti seorang aulia, seorang wali malah bertambah sayang. Ini sudah musibah, kenapa dibenci pula? Katanya janganlah kita diberikan musibah agama. Ini musibah agama ini. Nah, jika dia menjadi seorang wakil Allah, maknanya inilah tugas dia. Kalau boleh semua orang macam ini, agar dia sendiri saja yang punya pahala besar. Kenapa jadi dibenci orang maksiat? Ini karena tadi agamanya teks, melihat, wah pasek, kamu pasek. Loh, ini agama apa ini? Kamu pasek, tuh, dalilnya. Ada sahih. Ya, Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Untuk menghina din? Bukan. Kalau orang kaya cari orang miskin, orang alim cari orang jahil. Orang wali cari orang ghabi. Orang yang jauh Allah, orang yang jamak dengan Allah, cari orang yang farak dengan Allah. Ya, dan dia melihat Allah di situ. Kita saja ingat Allah lebih banyak ketika susah, ketika musibah, ketika dosa. Ini bagi awam. Karena ibadah kita tak ingat Allah, apabila maksiat baru ingat Allah. Sehingga orang sufi mengatakan maksiat lebih bagus daripada taat. Oh, kita salah paham pula nanti tuh. Ya, padahal maksudnya bukan itu. Kita taat itu Allah yang bagi. Kenapa kita mengatakan aku taat? Loh, lebih baik maksiat dia ingat Allah. Ini hakikat, bukan salah menurut syariat. Kelihatan nampak seperti bertentangan. Tidak bertentangan. Itu yang sebenarnya. Kalau tidak Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mengatakan rubba ma'siyatin awrasat dzullan wan kisara. Rubba ta'atin awrasat izzan wastikbara. Nah, maka apabila dia sudah kembali kepada dirinya dan dia sudah sahu, sudah sadar bahwa melihatnya dari sini. Jadi ini tidak disiksanya, ya, tidak disiksanya. Maka Nabi mengatakan ketika sahabat, aku nak nikah saja, kata Nabi, lah. Saya yang paling takwa, saya yang paling ya, alim, saya yang paling. Tapi saya makan, saya tidur, saya minum, saya punya istri. Itu semua Allah, bukan Allah itu. Kecuali mereka orang-orang yang memang jamak dan terus tak balik. Itu sebab dikatakan walinya wali naqis. Wali kurang dan biarkan itu dia. Itu bukan qudwah. Katanya wali mastur. Kenapa mastur diizharkan? Sudah mastur kenapa diizharkan? Ya.
Sebetulnya bukan mastur pun kalau diizharkan. Mastur lah terus. Nah ini tajalli al-iniyah itu maksudnya begitu. Ketika dia tadinya jamak kemudian kembali kepada dirinya, kepada martabat zat dia dalam bentuk hijab. Hijab ya, berbentuk insaniyah. Nah, berarti dia berada di hakikatus siyadah. Itu ada istilah lain dari mereka, hakikatus siyadah. Dia berada di hakikat ketuanan. Dialah tuan di alam ini. Nah, wa hadza tajalli aidan, tajalli seperti ini yang dia sudah ya, kembali karena asalnya adalah jama' itu, tapi ketika dia kembali ke dirinya maka dia faraknya. Maka ada di dalam qasidah orang sufi, min aslikum par'i wa hubbukum syar'i. Asalmu ini saya paraknya. Maka mencintaimu itu wajib. Itu sebab kenapa seorang murid cinta sangat dengan gurunya? Wajib. Kenapa? Ya. Dia berhimpun di dalam dirinya aslun wa far'un. Kalau kita disuruh melihat semua Allah, lagi orang yang memang menjadi insan kamil, menjadi mir'ah. Ya. Dan dia melihat di semua orang, di semua masyayikh, di semua salihin, di semua. Nah ini, tajalli ini juga tahduru fihi ma'ak. Hadir di dalam tajalli ini bersamamu hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min tajallin li waliyin yahduru fihi waliyun akbar kan nabi wa ghairih illa wa kalimatul hadrah masrufatun ilal akbar wa hadzal akhir sami'un. Dan tajalli apapun bagi seorang wali ya, yang hadir di dalam tajalli itu wali yang lebih besar seperti nabi dan lain-lainnya. Karena dalam i'tikad ahli sufi, orang nak jadi nabi itu wali dulu, baru nabi. Orang nak jadi rasul, nabi dulu, baru rasul. Ketika nabi, rasul tak ada, wali ada. Apabila seorang yang tadinya jamak kemudian kembali ke dirinya, maka terhimpunlah di dalam dirinya bainal asli wal fara'. Dia melihat Allah pada apa yang ada pada dirinya. Kalau ketika jamak dia mendengar isyarah percakapan Allah kepada dia, maka ketika kembali kepada dirinya, maka baru dia sadar bahwa ternyata ada orang yang pertama yang lebih sempurna perhimpunan asal dan para, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hakikat Muhammadiyahnya hadir padanya. Atau ada yang lebih besar dari dia. Itu sebab orang tarekat mengatakan ini Syaziliyah, karena dia lebih besar himpunan asal wal fara' ya, daripada kita. Maka ketawaduan mereka mengatakan tarekat yang dia ambil Syaziliyah. Padahal Muhammadiyah semuanya, bukan Imam Syazili. Ini Qadiriyah. Ini Syaziliyah pun nanti ada banyak lagi catangannya. Wa kalimatul hadrah. Apa kalimatul hadrah itu? Kun. Itu kalimatul hadrah adalah kun. Masrufatun. Dimasrufkan. Ditanggulangi, diarahkan kepada yang besar, kepada yang nabi itu, kepada yang wali itu. Dan yang lain mendengar saja. Tadi ceritanya, pelaku utama itu mereka, kita ya ikut saja di belakang dia. Allah kan mengatakan kun, ini kan ada iradah kuliah. Apa iradah kuliahnya? Mengenal Allah. Orang apabila sudah tajalli bainal asl wa far' itu, nah maka dia akan melihat bahwa ada yang lebih besar. Berarti kalimatul hadrah kun. Kalimatul hadrah ini memang dikatakan kun, tapi yang dimaksud adalah tadi iradah kuliah itu.
kun ini mengandung iradah kulliyah. Maka ini orang sufi mengatakan istilahnya kalimatul hadrah. Maka ada pelaku utamanya, yaitu Muhammad dan insan kamil dan terus. Wa hadzal akhar sami'un. Dan yang lain mendengar saja. Setiap orang dari gurunya, dia mendengar. Dia yang membawa kita untuk mengenal Allah. Memang kelihatannya dengan kata-kata, Bu, dengan ucapan, dengan memberikan satu taujihat apa. Padahal bukan itu. Seorang syekh datang ke muridnya lalu mengadakan majelis pengajian. Bukan itu. Lalu dia mengatakan tentang Allah. Bukan. Ya. Tetapi sebetulnya tengah yuwarith hakikat Muhammadiyah yang ada dalam hatinya. Itu saja. Orang saja ngaji tidak yaftah, tidak membuka hatinya, hanya membawa pulang konsep. Itu pun mungkin tak paham. Mungkin keluar balik mengata, kenapa saya macam itu ya? Pula. Wahiyah dan kalimat hadrah tadi itu inayatun ilahiyah. Itulah perlindungan Tuhan, perlindungan Allah. Bihadzal abdi kepada hamba ini. Pernah Hallaj mengatakan begini. Baini wa bainak aniyun katanya. Antara aku dan engkau ada aniyun. Ini ada bekas. Yuzahimuni yang menyaingi aku. Baini wa bainak aniyun. Ini dikatakan sebelum sahau. Ketika Hallaj mengatakan itu sebelum sahau. Jadi dia tidak mau ada yang mengganggu dia. Karena masih sakron. Maka dia bilang yuzahimuni. Kemudian farfa bipadlik katanya. Maka hilangkanlah. Wahai Allah dengan karuniamu. Ani minal bain katanya. Bekasku minal bain yang menjadi pemisah antara aku dan engkau. Bukan surahnya yang dipisahkan. Kalau surahnya nanti juga bisa mati nanti. Maka ke orang Sunda di Indonesia bahasa sopan, mati itu pupus. Kalau kita tanya, emak ente mati ya? Itu kasar. Oh mati. Mati kan habis tak ini. Tapi orang Sunda mengatakan, emak kamu pupus. Pupus itu seperti, tahu pupus ya? Itu hilang. Artinya ketika farfa bifadlik, hilangkan dengan karuniamu, bukan dihilangkan. Tetapi dia sadar bahwasanya dia ini tidak ada secara independen. Dia ini bekas yang dibikin oleh Allah untuk menjadi tempat tajalli. Ini pun tajalli juga, tajalli wujud. Ya, karena belum kenal baru ada wujud. Maka Allah tajallikan package ma'rifat. Ya. Orang sufi menjelaskannya dengan teori tajalli. Ini tajalli, ini tajalli. Baru itulah insan kamil. Ya. Insan Muhammadi namanya. Baru dia melihat Allah. Pun nanti tengok orang pun Allah. Orang nak hina, nak benci, nak marah. Ya, tak ada. Itu sebab dulu mungkin orang wali itu dihina, dicaci senyum. Orang menyangka itu orang bodoh. Ya, orang bodoh lah. Akhirnya di Arab itu, di Mesir misalnya. Jika ada orang bodoh-bodoh yang mudah ditipu itu dikatakan hadza bita rabbina. Ini orang Tuhan. Orang Allah. Jadi buruk jadi istilahnya. Padahal dulunya bagus sangat. Karena mungkin ada tampil wali-wali yang ditipu pun iya saja. Dihina pun iya saja. Bukan begitu. Pahamnya bukan begitu. Tetap ada harga diri yang disebut syariah. Orang tidak boleh melanggar syariah. Tapi kalau pasal dia yang dihina, silahkan. Nah ini
pemahaman bahwa ada iradah kuliah, ada kehendak center Allah, ya, yang dia pahami, dan dia melihat ada wali yang lebih besar, dan itulah iradah kuliahnya itu pada dia. Itu yang disebut wa kalimatul hadrah masrufah ilal akbar. Orang tak mengaku bahwa aku lebih soleh. Tidak. Selalu yang lain merasa lebih soleh. Selalu apabila wali ditajalikan ini, artinya ketika dia jamak lalu kembali kepada dirinya dan sahu, dan dia melihat bahwa bekas ini adalah tempat melihat Allah, karena Allah tajalikan marifat di situ, maka dia itu berada dalam makom hakikat Muhammadiyah. Tetapi akhlaknya selalu mengatakan bukan saya tapi dia. Semua sahabat merapat anta ashabu Rasulullah. Semua sahabat begitu. Hatta Sayyidina Umar ketika dia jadi Amirul Mukminin, datang sahabat, dia berdiri. Lalu ditanya, kenapa berdiri? Kamu Amirul Mukminin tak payah. Lah, dia sahabat Rasulullah. Seolah-olah dia bukan. Kalau kita yang berdiri, berdiri, saya mau. Mengaku, saya wali nih, yang lain bukan. Ya, itu berarti iddia, pengaku. Orang jika sudah sampai kepada hakikat Muhammadiyah, dia tahu kalimatul hadr itu selalu kepada yang lebih besar. Dan dia tidak merasa besar, padahal dia yang besar. Sehingga Hallaj pernah mengatakan, mustakhbirun an Laila parodadduhu, katanya. Bi amya'i min Laila bi ghairi yaqinin. Orang bertanya, mencari tahu tentang Laila, aku tolak. Kenapa? Dia tak paham pun Laila itu mana. Laila ini sebuah simbol, maksudnya Allah. Wa qalu, lalu mereka bertanya, khabirna, karena dia menyangka bahwa aku adalah aminuha, katanya. Karena saya orang kepercayaan Laila. Apa kata Khalaj? Kalau juga aku katakan tentang Laila, mereka tidak percaya. Karena Laila mereka bukan Laila aku. Laila mereka, Allah mereka, Tuhan mereka dunia. Kalaupun ibadah, Tuhan mereka ibadah, sholat wassaum. Kalau aku cerita tentang Laila, coba orang sufi cerita tentang Tuhan, seperti buku ini, kita kecek gapon ini. Kecek Tuhan mana nih? Karena Tuhan yang ada pada kita Tuhan lain. Tuhan yang bagi makan. Tuhan yang menangkan kita, yang kalahkan orang lain. Itu Tuhan kita. Tuhan tak boleh ada orang menghina kita. Itu Tuhan kita tuh. Itu sebab nanti cari wali pun wali yang tak salah-salah. Wali yang tak dimarah istri. Serba salah jadi wali ya. Dimarah istri senyap, kata, oh ini bukan wali lah. Kalau garang, wali garang, susah. Nah itu yang dimaksud wa kalimatul hadra masrufah ilal akbar. Wa hadal akhir sami' wa hiya inayatun ilahiyah bihadal fatasma' fi tilkal muhadatsah al asraril mukattamah. Dia mendengar rahasia yang disembunyikan, ya, muhadatsah Allah. Wal ghuyub, dan gaib allati la tanjali a'lamuha, tidak nampak indikasinya, illa liman yuqimu fi hadzal tajalli, kecuali orang yang telah Allah dudukan di tajalli ini. Dia tak mengerti siapa sahabat Rasulullah kecuali sahabat. Dia tak mengerti al-wali la ya'riful wali illa al-wali. Kenapa terkadang masyayikh tidak boleh didudukan berdua? Sampai ada istilah dari mereka, tak ada dua matahari di siang hari, tak ada. Yang satunya mesti di malam hari, bulan namanya. Karena satunya akan mengalah. Kita memahami, kenapa tak nak duduk berdua? Tak takut dihormati, itu paham kita. Nah, karena satunya akan mengalah. Kita kan tak maunya dibariskan. Awam. Mereka punya adab yang sangat tinggi, menghargai asrar ilahiyah. Wa min hadhil hadrah
Ta'rif anna lillah ibadan umana. Kalau kita dah paham bahwa orang apabila sudah ditajalikan kalimatul hadrah, iradah kulliyah, apabila dia sudah jamak dan kembali kepada dirinya, dan dia sudah sadar bahwa mengenal Allah adalah di dirinya ini. Ya, karena Allah mengatakan kun, ada kehendak yang global, apa? Mengenalnya. Apabila dia sudah Allah tajalikan semuanya, bahkan sudah jamak dan kembali ke dirinya, dan dia mengenal Allah melalui dirinya. Selalu dia menganggap bahwa kalimat hadrah itu untuk yang lebih besar, bukan saya. Nah, maka dia memahami Allah punya hamba-hamba para umana. Amin. Amin ini umana. Apa umana itu? Orang-orang yang terpercaya. Artinya terpercaya yang menjaga rahasia. Apa? Ini rahasia. Package makrifat yang tak ngaku. Di depan muridnya, jangan cakap ya, saya wali. Ini rahasia. Tak. Bahkan kalau ditanya, ya, Tuan wali ke? Auzubillah, anak iblis. Dia cakap gitu. Wali di sana, dia akan tunjuk orang lain. Ya. Tak sanggup cakap orang lain itu wali kecuali wali yang sanggup, karena dia tahu mana wali. Dan dia jaga rahasia bahwa dia punya kalimatul hadrah, iradah kulliyah, hakikat Muhammadiyah, ghayatul khalq. Itu istilah dalam tasawuf, tujuan penciptaan. Itulah hakikat Muhammad. Itulah kehendak yang center. Dan itulah kalimatul hadrah. Itu istilah dalam mereka. Ya. Allah punya hamba yang sangat terpercaya untuk menyimpan gaib yang maha suci. Kalau kita paksa untuk cakap, kita potong-potong irban-irban. Kecil-kecil kita potong-potong. An yukhriju lahu bima a'tahum. Untuk mengatakan, mengeluarkan apa yang diberikan kepada mereka fi asrarihim, di dalam asrar mereka, minal lataib, daripada sesuatu yang halus lembut dari Allah, bihukmil amanah, karena dia sangat kuat pegang amanah al makhsusatu bihim, yang khusus dengan mereka, fahumul mab'usuna biha ilaihim, karena mereka itu diutus dengan hadrah itu ya, kepada semua manusia. Nabi diutus dengan semua Allah itu. Itu sebab apabila kita nak berdakwah kepada Allah, kita memang diutus, sudah jadi Muhammad lah, tak jadi Allah. Itulah yang bawa pergi orang ke Allah. Kalau tak mau bawa kemana? Allah, Lailanya bukan Allah. Lailanya betul-betul Nur Laila. Nak dibawa kemana? Ma kharaju ilaihi, tidak akan keluar padanya bisyai'in minha, sedikit pun. Litahakkukihim bil kitman, karena dia telah betul-betul tahakkuk di dalam menyembunyikan kitman. Wa ma'rifatihim, dan mereka paham sudah anna dzalikal bala ibtila. Ya. Anna dzalikal bala ibtila. Dia bala. Tahu semua itu bala, dan itu ibtila, ujian dari Allah. Wali jika dah begini, inginnya dia tak nak tahu apa-apa benda. Tak nak tahu apa-apa benda. Karena mereka melihat harakat kita saja, Allah. Ya, dah apa? Tak terasa bahwa dia bukan menyembah Allah. Kan ini tahu jadinya. Dia tak nak tahu. Allah. Ini orang baru masuk tarekat, pura-pura tahu. Ini jadi bomoh. Dia yang kasyaf itu, hidup ini kita tak tahu, tak kasyaf lah. Itu tentram. Selepas ini kita nak jatuh pun kita tak tahu kan. Kalau kita sudah tahu bahwa selepas ini kita akan jatuh, macam mana hidup nih? Wali bila orang-orang yang macam ini, tengok kita saja. Untuk tidak berpikir tentang dia, susah. Tapi orang macam itu tak berpikir tentang dia, tapi berpikir tentang Allah.
Itu ibtila. Dia diberitahu, diberi kasab itu ibtila, bala. Listikhraji ma indahum, untuk mengeluarkan apa yang ada pada mereka. Fakaifa an yukhriju biha ila ghairihim. Bagaimana dia mau mengeluarkan ya lataib tadi itu kepada orang lain. Fahum yaudunaha ila wujudihim kama umiru. Sedangkan dia yang membawa lataib itu kepada wujud mereka sebagaimana yang diperintahkan. Bagaimana nak beritahu? Dia disuruh untuk membagikannya, memberikannya, mentarbiahkannya, mewariskannya. Maka jika ada yang mengatakan aku ini wali ya, aku wakil Allah, tak ada di zaman ini kecuali aku, itu syaitanir rajim. Dia membocorkan rahasia Allah dan itu jatuh berarti dari atas ke bawah. Itu sebab dikatakan bahwasanya maqamul wusul itu maqam zallatul aqdam, mazallatul aqdam, tempat tergelincirnya kaki para wali. Kalau kita kan dosanya adalah selalu tergoda oleh maksiat, oleh mukhalafatus syariah. Wali yang tinggi itu tergodanya untuk melihat dirinya sangat sempurna dari yang lain. Itu godaannya yang, kalau kita katakan godaannya perempuan, godaannya harta, godaannya kedudukan. Mereka bukan itu. Godaannya dia merasa lebih baik dari yang lain karena dia melihat kesempurnaan itu pada dirinya. Itu yang dia perangi untuk tidak melihat dirinya. Lagi kasyaf. Maka orang itu tak boleh marah. Para nabi itu ketika marah, hancurkan, hancur. Nah, ini jadi wali diobral, tahu diobral ya? Apa diobral itu? Dijual murah. Mati, hancurkan. Tengok orang hamil, laki-laki, nah, itu dijual murah. Nah, kalau kita sampai tahu dia wali, kita jadi wali. Itu sebab kata mereka, wali yang terendah yang menjadi mursyidul ummah. Karena paling hampir dengan manusia. Tapi ada wali mursyid yang mempunyai pangkat semua kewalian. Ya, itu disebut kutub. Patanjali a'lamuha pidaril uqba. Indikasi daripada kalimatul hadrah tadi, asrar, rahasia yang sangat halus itu, baru nampak indikasinya pidaril uqba, di akhirat nanti. Karena di akhirat tempat untuk tersingkapnya asrar. Wa yatamayyazuna biha bainal khalaik, baru istimewa di antara makhluk. Ya, fayu'rafuna fitil kadar bil akhfiya al abriya al umana. Kalau di dunia ini ya, dikenalnya akhfiya, abriya, umana, ya, tersembunyi, tak dikenal orang. Ya, abriya, orang-orang orang-orang taat yang ya, bersih, orang-orang umana yang tak pernah mengaku-ngaku. Di dunianya dikenal di situ. Begitu di akhirat, makanya ada ya, orang dikenal di dunia, tak dikenal di akhirat. Orang yang dikenal di akhirat, tak dikenal di dunia. Ini istilah lain dalam orang-orang dalam tasawuf malamatiyah. Dia ini disebut malamatiyah, yang menutup diri ya, untuk diketahui orang. Hatta orang yang paling hampir dengan dia, apa? Istrinya, tak tahu. Karena istrinya yang dipikirkan adalah ya, memenuhi keinginan dia sebagai suami, itu saja. Tak tahu bahwa ada yang lebih penting diambil dari suaminya. Tak. Tiba-tiba suaminya mementingkan din, mementingkan, marah istrinya. Ya. Begitu dimarahi istrinya, diam saja. Pahala yang paling besar itu istrinya yang sering marahin. Itu kisah daripada Imam Ash-Shibili. Semua orang wali bila tengok Imam Shibili, Allah tahu itu makamnya tinggi, tapi istrinya hari-hari mencaci maki. Dikatakan laki-laki tak bertanggung jawab, laki-laki hanya mau meniduri perempuan saja, laki-laki ya, tak pikirkan anak istri, laki-laki pentingkan orang lain, laki-laki
Fayu'rafuna fitil kadar di dunia ini bil akhfiya. Diketahuinya dengan tidak diketahui. Talama kanu fid dunya majhulin. Selama di dunia ini dia tidak diketahui. Masturin. Wahumul malamatiyah min ahli tariqatina. Kalau istilah dalam tarekat kami itu malamatiyah. Aghnahumul ayani anil imani bil ghaib. Mereka tidak perlu berterus terang tentang imannya kepada yang gaib. Bahkan mereka tidak gaib lagi, semuanya sudah syahadah. Tapi mereka menyembunyikannya tidak. Kalau ditanya, tahu tak? Tak tahu. Ini tak tahu tak? Sekejap. Nanti saya tanya. Oh, ini, wah, itu Bama. Mereka cakap, nah, tak tahu. Kalaupun cakap dengan isyarat, apakah dia buat sesuatu, ternyata, oh patutlah dia buat ini. Kalau tak ada ini, orang tak ada tempat berlindung. Itu saja yang dia boleh buat. Cakap tak. Karena dia tadi, tahakkuk fil kitman. Sudah, itu janji. Kalau kita membocorkan rahasia kita kepada orang, kita pun dah berusaha mencari orang yang terpercaya kan. Tapi kita lemah untuk betul-betul dapat. Orang yang menurut pandangan kita, dia ini orang yang boleh menyimpan rahasia. Padahal dia yang paling menyebarkan rahasia kita. Paling kurang dia cakap dengan istrinya. Dek, aku ada rahasia. Ini punya kawan. Ini rahasia dek ya. Jangan cakap dengan siapa-siapa. Banyak istrinya cerita dengan kawannya. Suamiku cakap, kawan dia lah, tapi ini rahasia. Nanti dia pun cakap pula dengan suaminya tuh. Tapi Allah jika pilih aminnya, tak. Ya, umana. Wan hajabu anil akwani bil kaun. Dia terhijab dari akwan. Malaikat, manusia, jin. Dengan apa? Dengan akwan. Apa akwan itu? Sifat alam semesta ini. Qad istawat aqdamuhum fi kulli mulkin ala suqi tahqiqihi. Aqdamnya, langkahnya di alam ini itu sama saja. Bukan sama aja, sesuai ala suqi tahqiqihi. Ya. Mengikut arahan apa yang dirasakan dalam hakikat. Ikut Allah. Kalau kita nampak secara zahir, macam dipaksa-paksakan dia untuk sabar, untuk ridho. Tak, dia memang udah. Ya. Bahkan mungkin orang yang sangat materialisme berpikirnya, ini bahasa liberalisme. Misalnya ada orang mendapat musibah, orang sudah tahakuk, dia sabar, tenang. Kamu jangan munafik, tak akan kamu sabar. Ya, munafik kamu. Oh, munafik katanya. Jadi orang jika marah kudu mesti marah lah. Orang sabar, orang ridho, orang tawakal, jangan munafik. Karena dia merasa bahwa tawakal, sabar itu dia memaksa diri untuk sabar. Bukan, sabar itu sifat. Kalau itu tasabur namanya. Berusaha untuk sabar. Maknanya dia belum punya sifat sabar. Sebetulnya Allah kasih musibah itu agar Allah bagi sabar. Kalau tak ada musibah, tak jadi sabar. Maka kalau tak nak sabar, jangan minta musibah. Kalau nak sabar, minta musibah. Ya Allah berikan aku sabar. Itu namanya minta musibah. Iyalah. Ya, kalau tidak musibah, di mana kita bersabar? Karena kita belum tahakkuk tadi. Fahumul ghaus, batinan. Dialah sebetulnya ghaus secara batin. Dialah ghaus secara batin. Dialah senter kutub. Jadi coba tengok, orang menjadi pelaku utama. Ya.
Karena ada dia, jadi semua orang itu jadi ada kan. Laulaka ma khalaqtul aflak. Ini Gaus. Tujuan tadi iradah kuliah adalah mengenalnya. Lalu ada orang yang sudah mengenalnya. Berarti yang lain-lain itu musibah, hancur, apa segala macam. Senternya ini. Ya. Dia menyabarinya, melihat Allah, melihatnya. Allah nak tunjuk kepada dia itu aku semua. Ya. Ya kita jadi angkat barang, ya, bukakan pintu, istilahnya kan. Ya, kena musibah, kena ini. Padahal Allah nak tunjuk kepada dia saja tuh. Ada kafir, ada orang masuk neraka, nak tunjuk itu aku. Ya, maka dia melihat semua Allah. Hatta kalau Allah nak tolong mereka pun melalui kutubnya, maka dia berdoa, ya Allah, selamatkan dia, selamat. Padahal Allah nak selamatkan, Allah tajalikan. Karena kalau Allah tanpa ada majla, tak ada kisah. Lihat para anbiya dulu, hancur. Padahal Allah memang nak hancurkan. Tapi Nabi SAW di akhirat nanti doanya kan, kata Nabi ditangguh di akhirat. Itulah kalimatul hadrah, iradah kulliyah. Ya, itu sebab tadi dikatakan di akhirat itu ya, semuanya akan nampak, tak ada itu akan terbuka fi daril uqba, baru nampak. Sehingga ada hadis dikatakan kita nanti akan terkaget-kaget, terheran-heran. Tengok, dia jadi pimpinan, menjadi sebab memberikan syafaat kepada kita masuk surga. Dulu di dunia kita kenal orang biasa. Itu aulia, itu kutub, itu ghaus. Jadi dengan sebab dia ini Allah buat yang lain. Karena tunjuk kepada dia bahwa semua dari Allah. Termasuk Allah nak kabulkan doa yang lain, itu pun ya, doa dia. Itu sebab akhirnya dah jadi biasa dalam pahaman Islam, kita datang kepada Tuan Guru minta doa. Seolah-olah ya, dia yang bagi. Itulah kutub, itulah ghaus. Itu udah begitu memahaminya agama dari dulu. Orang datang ke Nabi, orang datang ke warisnya, orang. Ya. Di kampung ada yang soleh sedikit saja, itu jadi ghaus. Wahum al-mughasuna zahiran. Ya, bi auliyaillah itul mughasun. Dia menjadi tempat pertolongan secara zahir. Fa in syahadtahum fi hadat tajalli fa anta minhum. Jika engkau menyaksikan tajalli ini, engkau adalah termasuk dia. Jika dia tahu wali, maka dia wali. Wa in lam tashhadhum, kalau engkau tidak menyaksikan mereka, fatahaffaz inda ruju' ilaik. Fa innaka satajulu fi medani da'awa. Hati-hati ketika kembali kepada diri kita, maka akan mengaku-ngaku, jatuh kepada medan mengaku-ngaku. Itu gagal. Wa in kunta fiha ala haqqin, meskipun benar. Ada orang tarbiyah dan terus kemudian dia tazkiyah, kemudian dia menyaksikan itu semua Allah dibagi paham. Ya, tapi ketika kembali ke dirinya, oh aku, ini gagal. Padahal kita udah minhum, sama dengan mereka. Tapi kemudian ketika kembali kepada dirinya, dia tidak dapat menjaga. Mengaku akhirnya. Sebetulnya itu mengaku pun untuk menunjukkan bahwa yang berhasil itu bukan dia. Yang berhasil itu pun ya, diciptakan untuk dia. Maka ada ungkapan, setiap hakikat ada palsunya. Tapi semuanya mengaku number one. Di Indonesia jualan kecap, tahu? Kecap hitam tuh. Semua number one, tak ada yang number itnen. Wa qa'iman ala qadami sidqin, dan dia betul berada di tempat yang benar. Fa in latafa bika hujibat anka asrarul katam falam ta'rifha. Ya. Kalau Allah membawamu dengan lembut, Allah akan hijab padamu rahasia yang disembunyikan itu, maka engkau tidak mengetahuinya. Fa ishta sa'idan, maka engkau akan hidup bahagia, wamut kadzalik, dan mati pun bahagia.
Artinya bahagia, kenapa? Karena dia mengetahui rahasia-rahasia Allah yang bukan disembunyikan di hakikat batin aulia itu. Kalau kita tidak tahu tentang asrar yang disembunyikan yang ada pada para gaus itu kita nyaman bahagia daripada diberi lalu kita bocorkan rahasia itu. Maka banyak para pembocor jatuh sudah. Dengan sederhananya kita tidak diberitahu oleh Allah tentang apa-apa sesuatu itu nyaman sudah. Wali apabila sudah tahu kasyaf, dia minta dikembalikan, tak nyaman soalnya. Wa in khuzilta u'tita asrarul katam walam tu'ta maqamahu pahurrimta sana al amanah. Kalau engkau direndahkan, lalu diberikan rahasia yang disembunyikan itu, tetapi kamu tidak memberikan makomnya, artinya membocorkan dan maka engkau sebarkan. Akhirnya engkau tidak mendapat pujian sebagai ahli amanah. Wa khuli'at 'alaika khula'ul khiyanah. Maka kamu dipakaikan pakaian khianat. Fayuqalu, maka dikatakan ma akfarah wa ma ajhalah. Ini bukan kafir keluar dari agama. Kafir dalam tasawuf adalah mereka-mereka yang membocorkan asrar itu, yang mengaku-ngaku. Wa haqqan ma qila anka, dan benar apa yang dikatakan tentangmu. Wa yaqinan ma nusiba ilaika, dan meyakini apa yang dinisbatkan kepadamu. Ataita bil ayani fi mautinil iman. Akhirnya didatangkan di tempat iman saja kepada yang gaib, sudahlah. Ya, iman kepada kita ini hanya iman saja kepada yang gaib sudah cukup tanpa melihat yang gaib di batinnya. Ya, sudah. Pakafaruka. Ya. Kalau misalnya engkau menyatakan ayan di tempat yang gaib, pakafaruka, maka orang akan mengkafirkanmu. Lebih baik ya, tidak tahu. Karena akan kalau dinisbatkan kepada diri kamu dan mengatakan tentang kamu, maka seperti Hallaj, anal haq, membocorkan rahasianya itu. Fajahluka ainu ityanik, tidak tahumu, ya, itulah sebetulnya pernyataanmu. Panataku bil haq wa hum ma'sumun. Dia berkata tentang hak dan mereka lah ya, ma'sum, asim, berdosa. Maka Imam Junaidi ketika Hallaj disiksa, ya, dia telah menebus dosanya. Bukan dosa mukhalafatus syariah, karena dia mengatakan asrar Allah. Ya, dia telah menebus dosanya. Nah, maka yang menjadi silsilah itu tetap saja Imam Junaidi, Ibnu Khafif, Imam Shibili, terus ya, Hallaj hanya sebuah kisah tentang ruhaniyatul aulia. Siti Jenar misalnya. Ada yang pernah saya katakan batin aulia takutnya kepada Allah sama dengan panani itu. Tetapi baju syariatnya diangkat. Kalau dipakai ya, maka akan terrealisasi dalam kehidupan. Dia hanya takut kepada Allah. Tidak takut kepada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ini tajalli an-niyah dari segi hijab. Ya. Ketika orang dibersihkan dirinya, diajar dididik untuk merasa tidak ada dengan membuang nafsu sebagai hijabnya. Ketika dia sampai ke Allah, dia mengetahui bahwa semua dari Allah. Nah, itu dia akan mendengar percakapan Allah. Ya. Maka dia tidak mau kembali kepada dirinya, tidak mau mengakui, maka akan tersiksa batinnya. Apabila kembali, baru, karena tidak akan bertabrakan, ya. Sehingga orang coba, bagaimana yang membedakan antara cinta Allah kepada cinta yang lain? Ini karena tak paham.
Dikiranya cinta Allah, ini cinta yang lain, nggak ada. Cinta semua cinta Allah. Tidak ada penghalang, niat ini tidak jadi penghalang. Bagi yang sahau. Sebagaimana orang yang mabok Allah, takut ini jadi penghalang. Dan orang yang mabok selain Allah pun penghalang juga. Ya. Apabila sudah jamak dan kemudian sahau, dan inilah tajallinya. Yang disebut tajalli, rahasia yang sangat latif tentang kalimatul hadrah, tentang iradah ilahiyah itu, tentang mengenal Allah. Maka dia mengenalnya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.